Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 1B Pendidikan Multimedia akan menjelaskan tentang personality theory atau teori kepribadian yang beranggotakan 12 orang. Yang nomor 1 menurut Stern. Menurut Stern, psikologi kepribadian adalah kehidupan dari individu secara keseluruhan. Kehidupan yang dimaksud dapat dilihat dari usaha, tujuan, unik, kemampuan, mendapatkan pengalaman hingga kemampuan bertahan hidup dan membuka diri. Dan yang kedua menurut Mandy and Bart. Selanjutnya psikologi kepribadian menurut Mandy and Bart, bahwa pengertian psikologi kepribadian adalah seperangkat kecenderungan yang stabil di mana menentukan perbedaan tingkah laku psikologis dari individu dalam jangka panjang yang tidak dapat dipahami secara sederhana. Menurut Lindsay dan Hall. Sedangkan menurut Lindsay and Hall, bahwa definisi psikologi kepribadian ialah sekumpulan konsep yang membahas mengenai tingkah laku manusia yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan menurut Murray, menurut Murray, psikologi kepribadian adalah lembaga yang mengatur tubuh secara individu lahir hingga meninggal, di mana ia tidak pernah berhenti untuk terlibat dalam keadaan fungsional. Selanjutnya, teori psikologi kepribadian menurut Hillegaard dan Marquis. Menurut mereka, pengertian psikologi kepribadian merupakan nilai yang dapat dijadikan stimulus sosial, serta kemampuan menampilkan diri dari seseorang secara mengesankan. Selanjutnya, pengertian teori kepribadian menurut Allport. Menurut Allport, psikologi kepribadian adalah organisasi yang dinamis dalam sistem psikofisis seseorang, yang menentukan model penyesuaian unik di dalam suatu lingkungan. Selanjutnya, pengertian teori kepribadian menurut Peirce. Psikologi kepribadian adalah suatu pola yang khas dari perasaan, pikiran, tingkah laku yang dapat membedakan individu satu dengan individu lainnya, yang cenderung tidak berubah dalam lintasan situasi dan waktu. Dan yang terakhir, pengertian teori kepribadian menurut Pervin. Menurut Pervin, psikologi kepribadian adalah keseluruhan karakteristik individu yang bersifat umum, dari banyak orang yang berakibat pada munculnya pola yang cenderung tetap dalam merespon situasi. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya ya, yaitu tentang fungsi teori kepribadian. Fungsi teori kepribadian ini ada dua macam. Yang pertama sebagai fungsi deskriptif dan yang keduanya itu sebagai fungsi prediktif. Untuk yang pertama yaitu fungsi deskriptif. Fungsi ini ialah fungsi teori kepribadian dalam menjelaskan atau menggambarkan sebuah perilaku atau kepribadian manusia secara rinci, lengkap, juga sistematis. Terus biasanya isinya itu sesuai dengan pertanyaan yang 5W plus 1H, yaitu what, when, where, why, who, dan how. Informasi tentang suatu kepribadian itu harus mencakup 5W 1H tersebut. Jadi kayak gitu. Terus gunanya fungsi deskriptif ini itu apa sih? Fungsinya yaitu tidak lain dan tidak bukan agar kita lebih memahami perbedaan perilaku serta kepribadian dari tiap-tiap manusia itu sendiri. Selain fungsi deskriptif, teori kepribadian juga memiliki fungsi prediktif loh teman-teman. Kalau misalnya di fungsi deskriptif kita diminta untuk bisa menjelaskan kepribadian seseorang, maka di fungsi prediktif ini kita diminta untuk bisa memperkirakan tingkah laku manusia di kemudian hari. Misalnya, kita bertemu dengan seseorang yang sedang menolong seseorang yang lain. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan nih kalau suatu hari nanti seseorang tersebut akan menolong orang lain kembali, karena tingkah laku yang dia miliki itu pasti berulang. Yang selanjutnya ada dimensi teori kepribadian. Ini dibagi menjadi dua, yaitu dimensi kesadaran dan dimensi ketidaksadaran. Saya akan menjelaskan dari dimensi kesadaran. Dimensi kesadaran adalah penyesuaian terhadap dunia luar individu. Dimensi kesadaran mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa. Fungsi jiwa ialah bentuk suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi jiwa yang pokok, yaitu pikiran,
perasaan, pendirian, dan intuisi. Pikiran dan perasaan adalah fungsi jiwa yang rasional. Pikiran dan perasaan bekerja dengan penilaian. Penilaian menilai atas dasar benar dan salah, adapun perasaan menilai atas dasar menyenangkan dan tidak menyenangkan. Pendirian dan intuisi adalah fungsi jiwa yang irasional, yaitu pendirian dan intuisi tidak memberikan penilaian, melainkan hanya semata-mata pengamatan. Pendirian mendapatkan pengamatan dengan sadar melalui indera, adapun intuisi mendapatkan pengamatan secara tidak sadar melalui naluri. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki keempat fungsi jiwa itu. Akan tetapi biasanya hanya salah satu fungsi saja yang paling berkembang atau dominan. Fungsi yang paling berkembang itu merupakan fungsi superior dan menentukan tipe kepribadian orangnya. Jadi ada tipe pemikir, tipe perasa, tipe pendirian, dan tipe intuitif. Yang kedua ada sikap jiwa. Sikap jiwa ialah arah dari energi psikis atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Arah aktivitas energi psikis itu dapat keluar ataupun ke dalam diri individu. Begitu juga arah orientasi manusia terhadap dunianya dapat keluar ataupun ke dalam dirinya. Setiap orang mengadakan orientasi terhadap dunia sekitarnya, namun demikian dalam caranya mengadakan orientasi itu setiap orang berbeda-beda. Berdasarkan atas sikap jiwanya, manusia dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu manusia yang bertipe extrovert dan bertipe introvert. Orang yang berekstrovert terutama dipengaruhi oleh dunia objektif, yaitu dunia luar dirinya. Orientasi terutama tertuju keluar, pikiran, perasaan, dan tindakannya terutama ditentukan oleh lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan non-sosial. Orang bertipe extrovert bersikap positif terhadap masyarakatnya. Hatinya terbuka, mudah bergaul, dan hubungan dengan orang lain efektif. Manusia yang bertipe introvert. Orang yang bertipe introvert terutama dipengaruhi oleh dunia subjektif, yaitu dunia dalam dirinya sendiri. Orientasi tertuju ke dalam dirinya. Penyesuaian dengan dunia luar kurang baik. Jiwanya tertutup, sukar bergaul, sukar berhubungan, dan penyesuaian dengan batinnya sendirinya baik. Dimensi ketidaksadaran. Dimensi ketidaksadaran adalah suatu dimensi yang melakukan penyesuaian terhadap dunia dalam individu. Dimensi ketidaksadaran kepribadian seseorang mempunyai dua lingkaran. Yang pertama yaitu ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi berisi hal yang diperoleh individu selama hidupnya, namun tertekan dan terlupakan. Ketidaksadaran pribadi terdiri dari pengalaman yang disadari, tetapi kemudian ditekan, dilupakan, diabaikan, serta pengalaman yang terlalu lemah untuk menciptakan kesan sadar pada pribadi seseorang. Ketidaksadaran pribadi berisi hal yang teramat, terpikirkan, dan terasakan di bawah ambang kesadaran. Ketidaksadaran pribadi berisi kompleks atau konstelasi, perasaan, pikiran, persepsi, ingatan yang terdapat dalam ketidaksadaran pribadi. Kompleks memiliki inti yang bertindak sebagai magnet menarik berbagai pengalaman ke arahnya. Dan yang kedua yaitu ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif atau transpersonal adalah gudang bekas ingatan laten yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang. Ketidaksadaran kolektif adalah sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang menumpuk akibat dari pengalaman yang berulang selama banyak generasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian individu, menurut Freud, dipengaruhi oleh kematangan dan cara-cara individu mengatasi ketegangan. Dan menurut Freud juga, kematangan adalah pengaruh asli dari dalam diri manusia. Ketegangan dapat timbul karena adanya frustasi, konflik, dan ancaman. Upaya mengatasi ketegangan ini dilakukan individu dengan yang pertama, identifikasi, sublimasi, dan mekanisme pertahanan. Nah, dari faktor apa saja? Nah, yang pertama yaitu ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini pada tiap-tiap orang pasti mempunyai warisan biologis yang berbeda dengan orang yang lainnya juga.
Nah, warisan biologis tersebut dapat berupa bentuk fisik yang berbeda, di antaranya satu orang dengan orang yang lain, bahkan juga pada anak kembar-kembar. Nah, karakteristik fisik seseorang tersebut dapat menjadi salah satu faktor penentu perkembangan kepribadian yang sesuai dengan bagaimana ia dapat memahami keadaan dirinya serta juga bagaimana ia diperlakukan di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor geografis dan kebudayaan khusus. Nah, letak geografis yang berbeda tersebut akan menghasilkan suatu jenis kebudayaan yang akan berbeda pula. Nah, misalnya masyarakat pesisir yang akan menghasilkan kebudayaan nelayan dengan masyarakat pedesaan yang akan menghasilkan kebudayaan petani serta juga kebudayaan masyarakat kota. Nah, letak geografis tersebut sebenarnya hanya merupakan dari karakteristik kepribadian umum dari suatu lingkungan masyarakat dan juga tidak semua warga masyarakat tersebut termasuk di dalamnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kepribadian umum adalah suatu kepribadian yang dipunyai oleh sebagian besar anggota kelompok masyarakat. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu ketiga, faktor pengalaman kelompok. Selama kehidupan seseorang, pasti terdapat kelompok-kelompok tertentu yang diserap adanya gagasan juga norma-normanya oleh seseorang. Kelompok keluarga merupakan kelompok pertama yang dilalui oleh suatu individu dan mungkin juga yang mempunyai peranan paling penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Kelompok lain yang dapat menjadi referensi individu di dalam membentuk suatu kepribadiannya ialah kelompok bermain. Peranan kelompok bermain tersebut akan semakin berkurang pengaruhnya beriringan dengan bertambahnya usia seseorang. 4. Faktor pengalaman unik. Dua orang yang hidup di lingkungan yang sama belum tentu mempunyai kepribadian yang sama. Hal itu disebabkan karena adanya pengalaman yang pernah didapatkan oleh masing-masing individu yang selalu bersifat unik serta juga tidak ada seorang pun yang menyamainya. Itulah kenapa dua orang individu yang hidup di suatu lingkungan yang sama tidak akan dapat menghasilkan kepribadian yang juga sama, bahkan pada orang yang lahir kembar sekalipun. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.